Pernahkah kamu diajarkan untuk hemat? Pernah. Pernah diajarin pas shepherding sekolah. Pernah sama keluarga, orang tua. Menurutmu, apa tujuan kita berhemat? Jadi kalau misalnya kita nggak pakai tanpa kontrol, pasti itu bakal habis sebelum kita butuh. Hemat itu kan ada yang waktu gitu. Jadi kita tuh harus hemat waktu kita supaya kita tuh bisa jadi disiplin. Hemat itu untuk persiapan untuk masa depan dan juga hemat ngajarin kita karakter-karakter disiplin. Kalau misal waktu ya kita bisa berikan waktu kita untuk orang lain kalau mereka butuh bantuan. Misalnya kalau teman ya pastilah kita akan bantu kan. Kayak misalnya hemat energi, mendingan kita hemat buat energi ini dipakai di kedepannya untuk sesuatu yang lebih berguna. Kalau misalnya kita udah menggunakan uang kita kayak dihambur-hamburin gitu, kita nggak ada uang kalau kita lagi perlu gitu. Ketika kamu sudah berhemat, apakah kamu akan memberikan uang kepada teman yang membutuhkan? Tergantung sih. Aku juga tergantung. Kayak misalnya teman kita minta duit kita pinjam buat belinya barang yang nggak berguna. Aku akan pikirin dulu, kemungkinan aku nggak bakal kasih. Aku bakal kasih karena kita harus berbagi dan kita juga nggak tahu nanti ke depannya kalau kita butuh bantuan juga mereka bisa bantuin kita. Kalau misalnya aku punya uangnya dan alasannya itu masuk akal, aku bakal kasih. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami, teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelek. Hai Bella. Hai Bu Tirsa. Kemarin aku Kenapa? melihat nih di IG ada anak yang menurutku ya hematnya tuh bagus. Dia tuh sampai gak mau makan di luar gitu ya. Lalu ketika ke sekolah tujuannya sih biar dia tabungannya banyak gitu ya. Maksudnya dia bisa nabung, tabungannya banyak. Sampai kalau di sekolah tuh dia sampai menahan lapar biar tetap bisa makan di rumah. Jadi pulang aja dia makan. Menurutmu itu sukses nggak dalam mempraktekkan karakter hemat gitu? Itu sih hemat banget ya, Iya. menurut gue. Maksudnya dia sangat-sangat membatasi dirinya demi Iya. bisa nabung. Itu hemat banget sih. Cuman kalau sampai sama sekali nggak makan di luar, emang begitu amat ya? Kelaparan gitu ya? Iya kan, maksudnya ada waktu-waktu kita memang harus expense. Cuman ya ini daripada kita bingung sendiri ya, Iya. mari kita bahas bersama Bu Charlotte. Halo Bu Charlotte. Tirsa, Bella. Di buku LTL ada bab tentang hemat ya Bu ya, di halaman 101. Nah kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Charlotte. Dan hari ini kita juga bersama Pak Herman. Halo Pak Herman. Halo. Pak Herman ini salah satu anggota Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang. Sehari-harinya ngapain Pak? Sehari-hari saya pengusaha. Oke, bisnis ya Pak ya? Ya, bisnis. Narasumber yang tepat. Oke. Untuk pengaturan. Oke. Nah Bu mau nanya tadi, hemat itu apakah sama dengan irit seirit-iritnya? Kayak Iya, anak tadi. ini yang sering kali dipahami oleh orang-orang pada umumnya bahwa kalau kita irit itu namanya hemat. Iya. Iya dong. Ya, tentu di dalam konteks tujuannya apa. Waktu kita irit ini untuk apa? Jadi memang sebetulnya di dalam hemat itu harus ada sikap kita membedakan ini keinginan, kebutuhan. Jadi keinginan itu kan harus ditahan ya. Oke. Jadi keinginan tuh nggak harus dipenuhi. Ya, kebutuhan tentu itu harus dipenuhi. Jadi ketika anak itu butuh memang untuk makan. Nah dia memang asupan tubuhnya itu kan saat itu butuh makanan. Nah kalau dia irit, akhirnya jadi sakit, ya jadi nggak hemat dong. Kan jadi harus berobat. Oh iya. Harus Iya kan? bayar harga yang itu Iya, ya. ada harga lain Iya ya. yang harus dibayar. Iya. Nah, jadi tujuannya apa? Itu penting sekali. Nabung. Nah, ketika nabung, kalau hanya untuk menimbun, nah di sini berarti tidak bijak. Ya, buat apa dia menimbun? Karena hari esok aja kita nggak ada yang tahu. Tapi kan memang Tuhan kasih hikmat untuk kita merencanakan ya Bu. Betul. Merencanakan itu harus. Tapi yang hari ini punya kesusahan,
hari ini kita mesti lewatin loh. Karena hari besok punya kesusahan, besok aja Iya sih, lagi. ada ayatnya itu, Bel. Iya kan? Jadi maksudnya hari ini ya kita mesti bisa cukup. Oke. Bagaimana hari ini kurang, lalu kita mikirnya gini, ya ini supaya besok. Lalu kemudian besoknya lagi, ya hari ini saya akan tahan, saya akan kurang supaya buat besok. Padahal Tuhan bilang, mungkin malam ini kamu akan pulang. Wah, Ya. iya ya. Jadi buat apa besoknya tuh buat apa? Jadi memang kenapa di dalam hemat itu harus ada kemampuan untuk kita tahu bahwa kenapa saya menghemat ini. Untuk apa? Karena saya menghemat ini bukan untuk sesuatu yang dari khawatir. Oke. Iya kan? Iya. Saya takut Nggak punya tabungan takut yang nggak cukup punya ya. tabungan. Tapi di dalam konteks kita merencanakan, jangan lupa hari ini pun masuk di dalam plan, di dalam rencana. Jadi kita nggak hidup di masa depan. Karena orang khawatir bukan hidup di masa sekarang. Orang khawatir tuh hidupnya di masa depan Oh, yang belum tentu datang. Oke. Jadi di dalam hari ini pun kita mengaturnya itu ya? Iya, di dalam hari ini pun kenapa kita juga harus bisa menikmati anugerah Tuhan. Menikmati, iya. Iya. Kalau kita khawatir sama masa depan, kita jadi nggak bisa menikmati hari ini ya? Iya. Karena kita jadi Oke. hidup di masa depan. Nanti bagaimana? Ya sebetulnya ya bagaimana nanti. Ya. Iya, tergantung ininya ya, nadanya ya. Jadi tetap merencanakan, kalaupun Betul. saya memang, misalnya nih aku bayangin anak itu memang ada sesuatu yang dia butuh untuk beli di masa depan. Jadi dia hemat nih, tabung Bu. Untuk biaya sekolah Misalnya atau beli buku Iya. gitu. Iya. Tapi bukan berarti semua resource ke sana. Iya, Dan kita tidak kemudian memikirkan hari ini juga. Nah hari ini dia sakit, nantinya jadi jatuh sakit, ya kan? Jadi sesuatu masalah lain lagi. Maka sebetulnya di dalam hemat itu pasti ada kesederhanaan. Rasa cukup, puas, ya, dan bisa menikmati. Karena sederhana itu bukan soal saya pakai barang yang murah-murah, yang cepat rusak, ya. Karena di dalam hemat mungkin kita justru membeli barang yang mahal, tapi kita tahu bisa 5 tahun. Ya, daripada beli barang murah kemudian 1 bulan, malah jadi boros. Ya. Nah, aku penasaran sama Pak Herman nih. Pak Herman kan tadi katanya tiap hari pengusaha ya Pak, bisnis. Berarti jago dong Pak atur uang. Enggak juga lah dulunya. Pernah ya, jadi saya tuh beli satu baju loh ya. Satu baju itu 50% dari gaji saya. Oh wow. Nah itu Satu sih. doang, Pak? Iya, itu demi penampilan saat itu. Iya. Demi dilihat orang gitu Iya, ya Pak demi ya? dilihat Oh, orang oke. begitu. Lah, kan kami taunya tuh Bapak orangnya sederhana gitu ya, yang tadi disebutkan sama Ibu. Lalu pelayanan misi kemana-mana. Lalu sekarang kan Bapak juga di Atalia, di yayasan. Itu kan berarti nggak dapat benefit apa-apa juga gitu kan. Bahkan memberi setiap bulan begitu. Ya Itu itu gimana, memang saya nyebutnya memang anugerah Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada saya untuk berproses, bertumbuh gitu ya. Itu juga saya dapatkan juga salah satunya di dalam komunitas Atalia ini, di dalam pelayanan-pelayanan. Ya, bertumbuh secara bertahap sih Bu gitu. Itu anugerah Tuhan gitu. Jadi dulu yang dulunya memikirkan baju-baju branded itu Sekarang bergeser ya shiftingnya Pak? gimana Pak? Ya mulai bergeser. Jadi nggak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi misalkan ya saya juga memberi untuk pelayanan. Tapi di situ pun saya juga berproses lagi. Jadi ya kadangkala waktu itu masih berpikirnya saya juga menikmati ya saya pasnya mungkin mencuri kemuliaan Tuhan juga. Jadi saya memberi untuk pelayanan, tetapi diam-diam saya juga ada rasa puas menikmati. Jadi mungkin istilah saya mencuri kemuliaan Tuhan juga. Karena saya merasa kalau habis memberi itu merasa orang terima kasih, lalu saya juga merasa berarti gitu. Jadi motivasi saya nggak baik juga waktu itu. Gitu. Oke.
Nah, Bapak tuh memberi dari setelah Bapak berhemat nggak? Maksudnya, apakah Bapak berhemat, lalu akhirnya bisa memberi gitu? Awal-awalnya kan karena saya termasuk orang yang reaktif ya, spontanitas ya kan. Oke. Jadi ya memang saya tulus juga. Oke. Ya saya tulus juga, tapi lebih kepada kadang-kadang juga muncul kelemahan seperti ya istilahnya sok pahlawan gitu ya kan. Istilahnya Oke. sok pahlawan, ingin dilihat orang ya pada awalnya seperti itu. Sehingga makanya keluarga saya juga komplain. Jadi saya Kenapa, Pak? jadi saya Apa ini, Pak? saya lebih kelihatan baik di luar, tapi saya pelit di dalam. Jadi gitu. anak istri saya istilahnya menderita. Oh gitu. Sesegitunya ya, Pak. Iya. Berarti dalam memberi juga harus ngitung dong, Bu. Iya, betul. Jadi memang begini, kan terima kasih nih buat sharing Pak Herman yang rasanya apa yang Pak Herman lakukan kayaknya itu juga menjadi kelemahan banyak orang sih, Pak. Ya termasuk saya juga kadang-kadang kalau orang lupa terima kasih saya jadi kok dia nggak terima kasih gitu ya. Pamrih Nah, jadi Ibu iya, ya. Nah, jadi memang ketika kita sangat memperhitungkan pandangan orang lain, pikiran orang lain untuk demi diri kita, maka kita lupa kita itu sedang mengabaikan orang-orang yang kita kasihi, ya bahkan sebetulnya diri kita sendiri, karena demi apa yang nanti orang lain omong, demi apa kata orang. Nah, jadi sebetulnya waktu kita menghitung-hitung itu, kita lupa. Nah itu yang bagian ketika menghitung-hitung kita iri tadi, kan kayaknya kita ngitung ya, nggak makan, nggak ini, soalnya buat ini nanti gitu. Sehingga kita lupa, kita nggak menghitung kesehatan diri kita. Iya, Oke. yang sebetulnya itu lebih mahal nilainya, kesehatan itu. Jadi demi saya nggak makan, demi saya nggak ini, saya pikir saya bisa beli berlian, Pak. Kemudian waktu saya sakit, saya pakai berlian juga buat apa? Iya dong. Ini contoh ekstrim ya. Jadi intinya ketika sekarang Bapak keluar, wah semua orang lain muji. Lalu di rumah istri anak komplain, ya. Itu kekeringan di Iya, dalamnya. itu juga buat apa? Iya, karena orang lain mah akan deket Pak ketika Bapak memberi segala macam. Yang sebetulnya yang setia kan anggota keluarga ya. Iya dong, kalau orang lain mah ya istilahnya kalau di Amsal bilang orang kaya banyak sahabatnya. Ya kan? Pasti mau deket gitu ya. Tapi kan ternyata sahabat kita yang paling dekat itu kan keluarga ya. Nah jadi kita menghitung, betul harus menghitung. Karena menghitung ini bagian dari cermat. Dan hemat itu cermat. Iya. Karena kalau nggak menghitung, bagaimana kita bisa menghemat? Karena menghemat yang benar. Aku keinget jadi yang di buku LTL, hemat itu kemampuan membedakan antara keinginan dan kebutuhan, tadi yang pertama Ibu bahas ya. Terus ada lanjutannya, serta menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal. Ya. Berarti hemat tadi bukan irit buat nanti masa depan, bukan juga jor-joran ngasih ke orang, apalagi kalau demi validasi gitu ya. Tapi justru memang memanfaatkan, menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal. Berarti memposting, memikirkan, menghitung itu ya Bu ya. Iya, betul. Berarti butuh hikmat juga ya di situ ya. Iya. Maka di dalam hemat itu ada efisiensi, ada efektivitas, ya. Jadi memang hemat waktu, hemat energi, ya, hemat uang, ya, hemat tenaga kita. Kita harus menghemat. Untuk apa? Sebetulnya untuk kita bisa gunakan. Iya. Ya, untuk bisa dipakai lebih. Jadi konsep stewardship itu ya Bu ya, penata layanan itu Betul. ya. I see. Karena Mengelola kita ya, mengelola. apa yang kita punya dengan pas, tepat guna, gitu ya. Jadi dan sesuatu yang optimal. segini, bagaimana nanti bisa optimal. Oke. Iya. Jadi memang hitung-hitung udah pasti, ya. Menahan diri sudah pasti, ada pengendalian diri di dalamnya, ya. Ada hikmat,
ya yang menyertai sehingga kita tahu ini sesuatu yang segini bagaimana bisa menghasilkan. Menghasilkan itu optimal dalam konteks menjadi berkat gitu ya Bu ya. Iya, Yes, betul. dampaknya ya. Sekarang kita menghemat sumber daya alam. Ya. Sebetulnya untuk apa? Ya untuk generasi kita selanjutnya kan. Ya. Jadi sesuatu yang kita hemat sekarang untuk masa depan, tetapi masa depan itu sesuatu yang tidak mengorbankan masa sekarang. Oke. Ya, karena masa sekarang ini justru kita kelola untuk masa depan. Ya. Oke. Nah sekarang Pak, posisi Bapak di proses itu sekarang lagi di mana nih? Apakah Bapak jadi punya perubahan mindset, jadi lebih berhematkah? Atau malah jadi setelah berhemat nih menahan-nahan diri nih untuk memberi gitu? Iya. Ya jadi sekali lagi ya Tuhan memberikan anugerah ya. Jadi misalkan dalam proses misalkan saya rasa ya Bu Charlotte ya kalau menurut yang saya rasakan gitu. Jadi ada hubungannya antara misalkan ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi validasi dari orang lain, tidak membutuhkan pengakuan lagi, itu juga berefek juga kepada hemat sih. Secara langsung tidak langsung. Maksudnya saya melakukan, misalkan saya dulu kan memberi baju mahal, separuh gaji, itu kan karena kepingin pengakuan dari orang lain. Nah ketika saya tidak membutuhkan lagi pengakuan dari orang lain, ya saya hidup juga lebih apa adanya. Misalkan saya makan sekarang sehari-hari, ya makan saya bawa dari rumah, ya tujuannya karena dari rumah juga lebih sehat juga. Tetapi ternyata secara kebiasaan juga itu hemat juga karena makan di luar kan jauh lebih mahal ya Bu. Iya. Kalau buat Pak Herman saya tahu quotes-nya. Jadi hemat, cermat, sehat, kuat. Jadi kan dengan makan dari rumah kan, iya, makan dari rumah kan ya bisa membuat tubuh sehat dan itu justru kuat betul. Ya. Terus ke keluarga gimana Pak? Yang tadi rasanya kan keluarga, aduh apa nih misalnya ya? Iya. Kalau ke orang lain aja kayak gitu, kalau ke keluarga sendiri pelit dah. Iya, bersyukur juga. Saya juga banyak diberikan nasihat juga, misalkan ya kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Jadi sekarang saya sampai misalkan kebiasaan di keluarga saya tuh paling gampang kan ngumpulin itu juga saat makan malam gitu. Karena anak saya juga sekarang pada sibuk juga, jadi yang ngumpulin di makan malam gitu. Kadang-kadang ya di rumah makan yang sebetulnya ya lumayan mahal, tapi buat saya itu keintiman ya kan, relasi jauh lebih penting mahal, lagi, ya? jauh lebih mahal lagi gitu. Seperti itu sih. Iya, betul. Jadi hemat itu juga bukan berarti tidak menikmati itu tadi ya Bu ya. Nggak salah juga kok makan mahal selama itu memang kalau konteksnya Pak Herman itu bahkan menjadi sebuah media aja ya untuk menjalin relasi. Sebetulnya kan mahal murah sangat relatif sekali, iya kan? Tentu ketika mahal itu, yang tadi Pak Herman bilang, lebih mahal ngumpul-ngumpulnya. Karena mungkin itu ada event, ya ulang tahun, atau merayakan sesuatu. Jadi bukan mahal yang foya-foya, bukan mahal yang akhirnya dibuang percuma, iya. Dan ketika mahal itu pun, itu kan nggak ngutang ya Pak? Jadi prinsipnya juga harus mengeluarkan pengeluaran dari lebih kecil dari pendapatan gitu ya. Dan maksudnya gini, itu kategori itu juga masuk di dalam postingan kita berapa nih buat leisure. Berapa memang buat kebutuhan, berapa buat memberi. Itu sudah ada persentage-nya. Jadi kalau kita misalnya hari ini saya mau makan mahal, ya berarti selama 2 minggu saya nggak ke rumah makan. Misalnya begitu kan. Jadi yang tadinya saya bisa 3-4 kali, ini sekali. Jadi kita tetap menghitung. Ya. Bapak dibantu istri kah dalam memanage keuangan? Dan ini biasanya kan istri-istri manajer keuangan ya di rumah ya. Ya terus terang ya karena saya orangnya cukup dominan juga ya, jadi kadang udah diserahkan istri tapi saya juga intervensi gitu. Nah tapi saya teringat ada satu nasihat yang menurut saya baik dan saya lakukan. Jadi ketika kita memiliki kelemahan ya kita
istilahnya delegasikan ke orang lain. Jadi akhirnya saya minta tolong staf saya ya kan untuk mengatur keuangan, termasuk mengatur keuangan keluarga. Berarti dipercaya banget dong ya itu stafnya ya. Khusus. Tapi pernah nggak waktu Bapak memberi itu ada rasa menyesal gitu ya? Kok gue ngasih segini sih gitu? Atau khawatir, wah nanti nggak cukup nih gitu? Ya mungkin saya sih enggak ya Bu ya, karena saya ingat gini ya, ada 2 respon orang saya rasa ya. Ada yang misalkan dulunya miskin, terus sekarang misalkan berkecukupan, dia juga jadi ketakutan, jadi miskin lagi, maka dia sangat pelit gitu. Iya, betul. Atau ada Umumnya ada tipe yang kedua, yaitu misalkan dulu nggak punya, lalu menyadari bahwa ini semuanya itu kita terima dari anugerah Tuhan, Tuhan yang memberi, sehingga pada akhirnya kita juga nggak khawatir untuk memberi itu akan berkekurangan gitu. Justru itu sebagai rasa ungkapan syukur kita. Dulu kita susah, sekarang kita misalkan Tuhan berikan anugerah. Ya saya pikir ya itu menjadi rasa ucapan syukur. Jadi nggak ada sih rasa menyesal. Justru ucapan syukur syukur, ya. Gitu. Iya. Jadi maka Pak Herman ada di yayasan, ngurus sekolah pinus, ya, ngurus panti asuhan, ya Pak, pelayanan-pelayanan di daerah, dan ya karena dari ucapan syukur ya Pak. Ya, betul. Jadi rasa cukup, rasa secure itu tadi membuat kita juga nggak takut kehilangan ya Bu. Iya, Betul. sebenarnya. Iya. Bahkan di dalam, benar nggak sih Bu, bahkan di dalam kebodohan kita mengatur itu pun, ketika memang kita sadar itu anugerah Tuhan dan kita melakukannya buat Tuhan, ya Tuhan akan cukupkan gitu. Iya betul. Jadi kadang kita bodoh, mungkin kita tidak menghitung, tapi Tuhan itu melihat hati. Tulus. Jadi ya, waktu hati kita yang kita persembahkan, Tuhan bisa aturlah bagaimana itu nantinya. Jadi seperti apa begitu. Jadi memang ya apapun yang kita sudah lakukan untuk Tuhan dengan hati yang tulus, nggak usah kita sesali. Ya ibaratnya ada orang yang memanfaatkan dan sebagainya, itu pun Tuhan izinkan. Ya baik proses buat orang itu maupun proses untuk kita untuk belajar. Dan ya kita kembalikan semuanya kepada Tuhan ya. Iya. Jadi memang nggak takut miskin itu mestinya menjadi teks sih. Iya. Artinya memang kita sadar kita miskin di hadapan Allah, sehingga memang apapun yang kita punya itu semua berasal dari Allah. Betul. Kalau Tuhan nggak kasih ya kita nggak punya. Sehingga waktu kita memberi pun itu bukan dari diri kita. Kita memberi pun itu yang memang Tuhan titipkan. Dan harus kita kelola. Nah itu definisi hemat itu ya. Kita kelola dengan betul-betul tepat seperti apa yang Tuhan kendaki. Akhirnya malah jadi bisa punya pos untuk memberi begitu ya. Betul. Oke. Sekarang ke anak nih ya Bu ya, kan kita parents gitu kan. Sering tuh anak kan suka minta beliin apa sih, game, mainan, jajan gitu kan. Terus kadang kita suka bilang gini, mama atau papa gak punya uang gitu. Terus anaknya suka jawab, lah tadi papa beli kopi susu. Lah terus gimana kita praktikal ngajarin hemat ke anak begitu. Iya, ini kan masalah posting ya. Jadi mau uang itu beli kopi susu atau mau beli mainan. Iya. Jadi maka penting sekali di dalam hidup kita untuk hemat, kita punya perencanaan. Tadi hitung-hitung. Jadi apakah memang ada uang untuk beli kopi susu, ada uang untuk beli mainan, ada uang untuk beli ini, dan itu seberapa. Dan anak-anak diajarkan untuk mencatat. Jadi kalau bulan itu dia sudah menghabiskan bagian dia begitu, ya, atau memang kalau kita hidup terbatas, memang nggak ada. Dan kalaupun si bapak itu ternyata membeli kopi susu, nah kembali lagi dia harus menjelaskan ke anak, apakah itu kebutuhan atau keinginan. Ya, karena kalau itu keinginan ya dia harus say sorry dengan anak, karena berarti kan keinginan anak tidak dipenuhi, loh kok keinginan si bapak dipenuhi. Jadi mesti dari orang tua dulu ya? Iya. Betul.
kalau mau ngajarin ke anak harus meneladankan dan bisa mempertanggungjawabkan itu juga ya, Bu. Betul. Sehingga anak ngerti gitu. Iya. Kenapa papa beli? Kenapa yang ini enggak? Iya. Karena nanti banyak hal ya. Karena anak-anak skopnya kan kecil. Iya, iya. Ya aku mau ini. Ya aku butuh ini. Padahal ada sesuatu yang kita lebih besar. Ya, misalnya soal makanan deh. Anak bilang aku nggak butuh ikan, aku nggak butuh daging, tapi aku butuhnya mainan. Gitu. Ya, jadi bagaimana orang tua bisa menjelaskan. Ya, mainan itu hanya sementara. Tapi kamu perlu makanan bergizi karena untuk kehidupan kamu selanjutnya. Ya, nanti dijelaskan asupan makanan yang bergizi untuk otak dan sebagainya sehingga buat apa kamu beli mainan kemudian kamu sakit dan tidak bisa mainin, ya. Orang tua harus bisa menceritakan itu. Tapi kalau misalnya anak itu tumbuh di lingkungan, biasanya nih Bu, tantangan terbesarnya kan lingkungan. Temanku beli tempat pensil yang itu tuh, yang merek itu tuh gitu, terus minta ganti. Atau temanku tiap tahun ganti tasnya, aku kok enggak? Nah, dari situ maka hemat itu harus disertai dengan kecukupan dan kepuasan hati. Karena kalau enggak jadi iri hati. Jadi ngelihat orang pakai apa kepingin. Ini kan bicara soal keinginan dan kebutuhan. Kamu sudah punya tas. Dan fungsinya tas apa? Bawa buku kan? Tas kamu masih bisa bawa buku enggak? Kenapa kamu harus beli tas lain? Lalu kemudian kalau merek. Kita beli tas bukan beli merek. Habis yang itu lebih lucu. Iya. Kamu kalau lucu, lihat aja punya teman kamu. Menikmati bersama. Iya dong. Iya. Fasilitas umum. Iya, nggak usah harus memiliki. Untuk menikmati itu kita nggak harus memiliki loh. Iya kan? Malah kalau memiliki jadi repot ya. Mesti jaga gitu kan tasnya supaya nggak kotor, supaya nggak apa gitu ya. Iya, ada tanggung jawab lebih kalau kita memiliki ya, bener juga. Nah, sekarang ke Bapak nih, gimana cara ngajarin anak-anak waktu itu untuk hidup berhemat? Iya, saya ingat ya waktu itu anak saya yang besar itu waktu pas Sweet 17 ya. Jadi waktu itu saya memang sudah ada budget waktu itu untuk dia ulang tahun di hotel gitu ceritanya karena 17 tahun. Nah tapi pas kebenaran waktu itu dia ikut pelayanan saya ke Kembang Kuning ya kan di masyarakat prasejahtera. Nah di situ tuh ya mohon maaf ya waktu itu ada satu orang yang kena AIDS ya. Terus dia memang pelacur gitu tapi dia bertobat. Dia bertobat terus kemudian dia punya hutang Bu. Punya hutang yang cukup besar. Lalu dia sudah setuju waktu itu juga mau memulai hidup baru untuk dia jualan jualan nasi gitu ya kan. Nah jadi singkat cerita Phoebe waktu ikut terus dia dengar terus dia ngomong sama saya, "Pah, udah deh aku nggak usah ulang tahunnya di hotel gitu." Ya jadi uangnya untuk bayar hutang si pelacur itu terus kemudian untuk jualan nasi ya kan. Ya udah akhirnya singkat cerita Phoebe tetap saya ulang tahunin tapi di ruko makan biasa sama temen deketnya aja gitu. Dan saya ingat betul lagi habis itu si pelacur itu karena kena AIDS-nya cukup berat jadi 3 bulan 4 bulan itu meninggal lagi. Tapi itu menjadi kesan sekali buat saya Phoebe menggunakan uangnya untuk hal yang benar begitu. Iya. Gitu sih, Bu. Wow. Iya. Speechless. Iya. Episode speechless. Jadi memang ini ya Bu, teladan orang tua itu nyata. Sehingga anak tuh jadi punya mindset yang benar juga tentang uang gitu. Uang ini tuh bukan sesuatu yang di-keep atau di foya-foyain atau apapun itu gitu ya. Tapi jadi tahu gitu mana yang harus dikasih, mana yang enggak. Dan hemat itu harus jadi gaya hidup. Nah. Karena kalau itu sudah jadi gaya hidup kita, maka kita seperti yang tadi Pak, udah nggak jadi kebutuhan lagi untuk kita punya baju bermerek, untuk punya tas bermerek. Karena kita tahu bahwa merek-merek itu tidak memberikan label di dalam jati diri atau identitas kita. Iya. Jadi memang kita firm
kita punya identitas yang kuat di dalam Tuhan. Nah, itu Bu tentang gaya hidup tadi, bagaimana itu dibudayakan di dalam komunitas sekolah begitu ya, terutama untuk anak-anak yang kita tahu di lingkungan anak-anak yang nggak menengah ke bawah kok. Maksudnya ya menengah dan menengah ke atas, dan ya gaya hidupnya juga melebihi yang kita tanamkan di rumah gitu. Itu gimana Bu? Ya, jadi memang harus ada intervensi ya dari sekolah. Ya, jadi dengan sekolah membuat seragam kepada anak-anak ya. Jadi memang ya berarti kan mau si kaya dan si miskin sama. Ya. Lalu bagaimana mereka harus punya perhatian kepada orang lain. Ya, itu penting ya. Jadi apa yang bisa membuat kita bisa hemat? Sebetulnya ketika kita didorong untuk berkontribusi. Harus ada yang kita bagikan dalam hidup. Kita hidup tuh bukan buat diri sendiri. Ya. Sehingga ketika kita harus ada lebih gitu ya, tapi untuk orang. Sehingga memang kita harus mengurangi apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Jadi ini kan kayak ada kurang lebih supaya bisa ada kesetaraan ya yang kita bisa berikan. Jadi memang dalam hal ini tentu kita secara komunitas, ayo dong bergeraknya sama-sama. Jadi ketika orang tua di rumah bisa mengajarkan hemat, sebetulnya bukan karena pelit dan juga bukan karena ngirit-ngirit, karena khawatir, tapi lebih kepada kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita kelola. Ya makanya di dalam Atalia menurut saya gaya hidup itu juga harusnya menjadi gaya hidup kita semua ya. Yayasan, guru, orang tua, murid semua. Bahwa kita memiliki kontribusi. Atalia selama ini juga non-personal profit. Tidak ada profit untuk kita anggota yayasan. Kita di sini justru untuk berkontribusi. Bukan karena kita lebih baik. Tapi karena Tuhan mau pakai kita. Sehingga apa yang kita miliki justru kita pertanggungjawabkan. Ya. Itu tadi. Dan tidak ada kepentingan pribadi, kecuali kita hidup ini untuk komunitas dan komunitas ini milik Tuhan. Jadi dengan adanya sekolah Pinus, itu bagian juga Atalia harus berhemat supaya masih ada yang bisa diberikan ya kepada anak-anak yang berkekurangan. Ya. Oke. Jadi kalau boleh disimpulkan hemat ini sebenarnya soal mindset dan cukup di hadapan Tuhan itu motivasi ya Bu. Sehingga hati, stewardship itu bisa berjalan dengan benar gitu. Mana yang kita pakai, mana yang kita tabung, mana yang kita kasih ke orang, bukan dengan kepentingan diri sendiri gitu. Betul. Tapi balik lagi milik Tuhan itu ya Bu ya. Kalau saya mau simpulkan, hemat itu harus disertai dengan cermat. Supaya apa yang kita gunakan dan kita berikan itu tepat. Wow. Dan membutuhkan hikmat. Ya. Sehingga kalau kita hidup hemat, kita bisa sehat dan kuat. Asik. Cakep. Cakep. Iya, Peres dan Teacher, kita belajar banyak hari ini tentang karakter hemat. Kita sudahi dulu episode kita kali ini. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Herman. Saya Charlotte. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.